Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Cahaya Lestari dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 22106310500007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi dan fungsi. Yang pertama, relasi. Misalkan ada hubungan antara suatu mata kuliah dengan dosen pengampunya, ada hubungan antara mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK, ada hubungan antara pegawai dan gajinya, dan lain-lain. Nah, hubungan antara kejadian himpunan dengan kejadian atau himpunan yang lainnya dengan suatu pengkaitan tertentu disebut dengan relasi. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai relasi, kita harus mengetahui dulu mengenai pasangan berurut dan kalimat matematika terbuka. Pasangan dari dua objek A dan B yang dinyatakan dengan A, B disebut pasangan berurut apabila A, B memperhatikan urutan. Dari definisi pasangan berurut dapat diartikan bahwa A, B tidak sama dengan B, A, sebab bagian pertama dari A, B ditempati oleh objek A, sedangkan bagian pertama dari B, A ditempati oleh objek B. Selanjutnya ada kalimat matematika terbuka. Kalimat matematika P, X, Y disebut kalimat matematika terbuka dengan variabel X dan Y apabila nilai kebenaran P, X, Y belum dapat ditentukan. Dari definisi yang sudah disebutkan, nilai kebenaran dari kalimat matematika terbuka P, X, Y sangat tergantung dari variabel-variabelnya. Di sini terdapat contoh-contoh dari kalimat matematika terbuka. Yang pertama ada P, X, Y, X lebih kecil daripada Y. Nah, pada kalimat terbuka X lebih kecil daripada Y akan bernilai benar jika kita mengamati atau mensubstitusi nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 atau P 2,3 bernilai benar. Tetapi akan bernilai salah jika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1 atau P 4,1 bernilai salah. Jadi ini tergantung nilai dari X sama Y-nya. Selanjutnya yang contoh kedua ada P, A, B di mana A tambah B sama dengan 8. Nah, pada kalimat terbuka ini akan bernilai benar jika kita mensubstitusikan nilai 5, A sama dengan 5 dan B sama dengan 3 atau P 5,3, maka pernyataan ini bernilai benar. Tetapi akan bernilai salah jika kita mensubstitusikan nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 atau P 2,3, maka itu bernilai salah. Jadi nilai A itu mutlak yaitu 5 atau 3 dan nilai B itu bisa 3 atau 5. Selanjutnya contoh ketiga ada Px, Y, kuadrat dari X ditambah dengan kuadrat dari Y adalah 16 atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Pada kalimat terbuka ini akan bernilai benar jika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4 atau P 3,4, maka akan bernilai benar. Tetapi akan bernilai salah jika kita mensubstitusikan nilai A sama dengan 5 dan B sama dengan 2 atau P 5,2, maka pernyataan ini akan bernilai salah. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari relasi. Misalkan ada A dan B, dua himpunan tak kosong, dan P, X, Y kalimat matematika terbuka. Relasi R dari himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya adalah pasangan berurut A, B dengan A elemen bagian dari A dan B elemen bagian dari A, dan P, A, B bernilai benar. Secara matematis, relasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kita ambil contoh di sini ada himpunan A yang anggotanya ada 2468 dan himpunan B yang anggotanya ada 2124. Dan jika X elemen bagian dari A dan Y elemen bagian dari B, maka relasi P, X, Y sama dengan X 2 kali Y. Nah, tentukan relasi R dari himpunan A ke himpunan B dari relasi P, X, Y sama dengan X 2 kali Y. Nah, kita bisa menghubungkan kalau misalkan ada kalimat matematis yaitu X 2 kali Y, berarti nilai X harus 2 kali dari nilai Y. Jadi ini kita dapat relasinya yaitu 2,1, 4,2, dan 8,4. Nah, dari berdasarkan definisi relasi yang sudah disebutkan, kita dapat menyimpulkan kalau suatu relasi itu terdiri dari sebuah himpunan A, sebuah himpunan B, dan suatu kalimat terbuka P, X, Y. Selanjutnya ada relasi inverse. Setiap relasi R dari himpunan A ke B mempunyai suatu relasi inverse yang dinotasikan dengan R pangkat minus 1 dari himpunan B ke A dapat didefinisikan sebagai berikut. Kita ambil contoh, bila ada himpunan A
yang anggotanya 2, 4, 6, 8 dan anggota B yang anggotanya 1, 2, 4. Dan jika X elemen bagian dari A dan Y elemen bagian dari B, maka relasi P X, Y sama dengan X 2 kali Y. Nah, kita dapat menentukan relasi pertama, anggotanya ada 2,1, 4,2 dan 8,4. Nah, jika di inverse atau R pangkat minus 1 dari himpunan B ke A adalah Y setengah dari X, sehingga himpunan bagian dari inverse itu ada 1,2, 2,4 dan 8,4. Selanjutnya representasi atau penyajian dari relasi. Penyajian relasi ini dapat disajikan dalam 5 bentuk penyajian. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada grafik kartesius, yang ketiga ada tabel, yang keempat ada matriks, dan yang kelima ada graf berarah. Kita ambil contoh. Nah, perhatikan bahwa relasi R dari himpunan A ke B dengan aturan X habis membagi Y, maka R-nya 1,1, 1,2, 1,3, 2,2 dan 3,3. Maka dari relasi ini dapat disajikan dengan diagram panah sebagai berikut, di mana A merupakan domain dan B merupakan kodomain. Maka dari domain ke kodomain itu jadinya 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Selanjutnya ada penyajian relasi dengan grafik kartesius. Nah, kita bisa menghubungkan dari grafiknya akan sama dengan relasi yang sudah disebutkan. Selanjutnya ada penyajian relasi dengan tabel, di mana A atau yang tadi domain dan B yang kodomain dari 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2 dan 3, 3. Selanjutnya ada penyajian relasi dengan matriks seperti ini. Selanjutnya juga ada penyajian relasi dengan graf berarah. Nah, kita bisa melihat arah dari graf berarah yaitu 1, 2, 1, 3 dan 1, 1, terus 2, 2 dan 3, 3. Nah, yang kembali ke titik awal atau ke dirinya sendiri itu dinamakan dengan loop. Selanjutnya, relasi sendiri memiliki sifat-sifat. Yang pertama ada relasi refleksif. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan atau bersifat refleksif jika A, A merupakan elemen bagian dari R untuk setiap A elemen dari A. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika ada A elemen bagian dari A sedemikian sehingga A, A tidak elemen dari R. Selanjutnya ada relasi transitif. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif jika A, B elemen bagian dari R dan B, C elemen bagian dari R, maka A, C elemen bagian dari R untuk A, B, C elemen dari A. Sifat transitif ini memberikan beberapa ciri khas dalam penyajian suatu relasi, yaitu yang pertama, sifat transitif pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan busur dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Selanjutnya, pada saat penyajian relasi transitif dalam bentuk matriks, relasi transitif tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Selanjutnya ada relasi simetris. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan atau bersifat relasi simetri jika A, B elemen dari R untuk setiap A, B elemen dari A, maka B, A elemen dari R. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak simetri jika A, B elemen dari R, sementara itu B, A tidak elemen dari R. Sifat simetri ini memberikan beberapa ciri khas dalam penyajian bentuk matriks maupun graf, yaitu yang pertama ada relasi yang bersifat simetri mempunyai matriks yang unsur-unsur di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen unsur di atas diagonal utama. Selanjutnya, relasi yang bersifat simetri jika disajikan dalam bentuk graf berarah mempunyai ciri bahwa jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Selanjutnya ada sifat relasi yaitu relasi antisimetris. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan antisimetri jika untuk setiap A, B bagian dari A, B elemen bagian dari R dan B, A elemen bagian dari R berlaku hanya jika A sama dengan B. Karena suatu relasi dapat memiliki kedua sifat itu sekaligus. Namun, relasi tidak dapat memiliki kedua sifat tersebut sekaligus jika ia mengandung beberapa pasangan berurut terbentuk A, B yang mana A tidak sama dengan B. Karena
A itu harus sama dengan B, maka relasi itu antisimetris. Selanjutnya ada komposisi relasi. Operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, beda sekata angkup juga berlaku antara dua relasi. Jika R1 dan R2 masing-masing merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 selisih R2, dan R1 beda setangkup R2 juga adalah relasi yang merupakan dari A ke B. Selanjutnya ada kesetaraan relasi atau relasi kesetaraan. Sebuah relasi pada himpunan A dinamakan relasi ekivalen jika relasi tersebut refleksif, simetri, dan transitif. Jadi sebuah relasi harus refleksif, simetri, dan transitif jika relasi itu harus disebut kesetaraan. Dua unsur yang berrelasi ekivalen disebut ekuivalen. Nah, selanjutnya ada relasi pengurutan parsial. Sebuah relasi R pada himpunan S dikatakan relasi turut parsial jika relasi tersebut bersifat refleksif, antisimetri, dan transitif. Nah, kita tadi kan kalau misalkan relasi itu kesetara atau kesetaraan harus bersifat refleksif, simetri, dan transitif. Kalau relasi itu pengurutan parsial harus bersifat refleksif, antisimetri, dan transitif. Nah, sebuah himpunan S yang dilengkapi dengan sebuah relasi yang turut parsial, himpunan tersebut dinamakan himpunan terurut parsial dan biasa dinotasikan sebagai berikut. Selanjutnya kita ke relasi N-ari. Relasi yang menghubungkan lebih dari dua himpunan dinamakan relasi N-ari. Relasi dinamakan relasi biner. Relasi N-ari mempunyai terapan penting dalam basis data seperti berikut. Nah, kita sudah mengetahui nih mengenai relasi, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi sering dikatakan sebagai relasi khusus. Disebut relasi khusus karena fungsi mempunyai sifat-sifat tertentu atau ciri tertentu sehingga suatu relasi dikatakan sebagai suatu fungsi. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A secara tunggal dengan anggota himpunan B. Nah, himpunan A ini dinamakan daerah asal atau domain dari fungsi f, sedangkan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Sedangkan himpunan dari semua peta B dinamakan daerah hasil atau range dari fungsi f tersebut. Nah, fungsi ini biasa ditulis dengan seperti ini, sedangkan x biasa disebut prapeta dari fungsi x. Nah, di sini ada grafik. Nah, kita akan menyelidiki apakah relasi R merupakan fungsi dan relasi K. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata relasi R itu, nah kita bisa lihat dari domain pada relasi tersebut yaitu himpunan A. Ada satu anggota himpunan A yaitu 4 yang tidak mempunyai pasangan. Berdasarkan definisi fungsi yang sudah kita pelajari, suatu relasi agar dikatakan fungsi maka syaratnya adalah semua anggota domain A mempunyai pasangan. Pasangan tersebut bersifat tunggal, oleh karena itu relasi R bukan fungsi karena 4 tidak memiliki pasangan. Selanjutnya ada relasi K. Kita dapat melihat nih, perhatikan diagram panah yang menyajikan relasi K. Tampak bahwa semua anggota P merupakan pasangan tunggal atau tepat satu dengan anggota Q. Dengan demikian K adalah fungsi karena semua anggota di P itu memiliki pasangan. Selanjutnya, sama seperti relasi, fungsi juga memiliki representasi atau penyajian. Nah, penyajian fungsi pada dasarnya sama saja seperti relasi. Nih, fungsi biasanya disajikan dalam bentuk diagram panah, tabel, diagram kartesius, matriks, dan graf berarah. Tidak ada bedanya dengan relasi. Selanjutnya ada fungsi inverse. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F pangkat minus 1 atau F inverse B sama dengan A jika FA sama dengan B. Nah, kita dapat ambil contoh. Ada himpunan F yang anggotanya 1, 2, 1U, 2W, 3V dari A. Himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B yang anggotanya UVW adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Nah, kita menentukan inverse dari F ini. Nah, kita dapatkan inverse dari F ini yaitu U,1, W,2, dan V,3. Selanjutnya, fungsi memiliki jenis-jenis yang dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya.
Jenis-jenis fungsi yang dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya itu ada 3. Yang pertama ada fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Nah, fungsi injektif disebut suatu fungsi satu-satu apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi surjektif. Misalkan F, fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi ini disebut fungsi surjektif jika dan hanya jika setiap Y, anggota atau elemen dari B, terdapat X elemen dari A, sehingga Fx sama dengan Y. Selanjutnya ada fungsi bijektif, yaitu fungsi F dikatakan sebagai fungsi bijektif jika fungsi tersebut adalah fungsi surjektif dan juga injektif. Jadi bijektif ini merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Selanjutnya ada komposisi fungsi. G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan F bulatan G didefinisikan sebagai berikut. Nah, kita ada contoh G sama dengan 1,U, 2,U, 3,V yang memetakan A 1, 2, 3 ke B, U, V, W dari fungsi F, U, Y, V, X, W, Z yang memetakan B, U, V, W ke C, X, Y, Z. Nah, fungsi komposisi dari A ke C adalah F bulatan G sama dengan 1,Y, 2,Y, 3,X. Karena kan tadi anggota dari himpunan A itu ada 1, 2, 3, dan anggota himpunan dari C itu X, Y, Z. Jadi kita fungsi komposisi dari A ke C itu 1,Y, 2,Y, sama 3,X. Selanjutnya ada fungsi khusus. Jika suatu fungsi F mempunyai daerah asal dan daerah kawan yang sama, misalkan D, maka sering dikatakan fungsi F pada D. Jika daerah asal dari fungsi tidak dinyatakan, maka yang dimaksud adalah himpunan semua bilangan real. Untuk fungsi-fungsi khusus yang akan dibahas adalah pertama, fungsi konstan. X pada C dengan C konstan disebut fungsi konstan atau tetap. Fungsi F memetakan setiap bilangan real dengan C. Contohnya ada Fx sama dengan 3. Selanjutnya ada fungsi linear. Fungsi pada bilangan real yang didefinisikan Fx sama dengan Ax tambah B, A dan B konstan dengan A tidak sama dengan 0. Grafik fungsi linear berupa garis lurus. Untuk menggambarkan grafik fungsi linear bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membuat tabel dan dengan menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Contoh dari fungsi linear ada Fx sama dengan 2X tambah 3. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C dengan A, B, C elemen bagian dari R atau bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, contoh dari fungsi kuadrat ini ada X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Kalau tadi fungsi linear berbentuk garis lurus, kalau fungsi kuadrat berbentuk parabola. Di mana jika A lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas sehingga mempunyai titik balik maksimum. Dan jika A kurang dari 0 atau A lebih kecil dari 0, parabola tersebut akan terbuka ke bawah sehingga mempunyai titik balik maksimum. Selanjutnya ada fungsi floor dan ceiling. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Nah, ada definisi yang pertama, yaitu menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, kalau definisi dari fungsi ceiling sendiri, menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi ceiling membulatkan X ke atas. Ini kita ada contohnya, 3,5 dibulatkan menjadi 3 berdasarkan definisi dari fungsi ceiling, dan 3,5 dibulatkan menjadi 4 berdasarkan definisi dari fungsi floor. Selanjutnya ada fungsi rekursif. Fungsi F dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsi mengacu pada dirinya sendiri. Fungsi rekursif disusun oleh dua bagian. Yang pertama ada basis. Basis adalah bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menggantikan definisi rekursif. Tadi kan definisi fungsi rekursif yaitu fungsi yang mengacu pada dirinya sendiri, sedangkan basis mematahkan definisi rekursif itu sendiri karena tidak mengacu pada dirinya sendiri. Yang kedua ada recurrence.
Bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dan fungsi harus lebih dekat dari nilai awal atau basis. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya mengenai relasi dan fungsi. Saya harap presentasi saya dapat berguna. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan, perkataan, ataupun dalam penulisan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.